Mengapa kita semua harus peduli dengan penurunan suku bunga The Fed? Beberapa hari terakhir, berita penurunan suku bunga The Fed menguasai headline berita. Misalnya, pada tanggal 19 September lalu, The Fed mengumumkan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin, menjadi antara 4,75% dan 5%. Apakah Anda sering melihat kalimat seperti ini di berita? Namun, saya berani menjamin, pasti ada banyak teman-teman yang memahami setiap kata. Tetapi ketika digabungkan, tampaknya sulit dipahami. Apa itu kenaikan suku bunga? Apa itu penurunan suku bunga? Apa yang dimaksud dengan suku bunga The Fed? Dan bagaimana semua ini berhubungan dengan kita? Saya yakin banyak orang tidak bisa benar-benar memahaminya dengan jelas. Oleh karena itu, hari ini kita tidak akan membahas teori keuangan yang sangat kompleks, tetapi kembali ke dasar untuk menjelaskan apa sebenarnya tugas The Fed dan dampaknya bagi masyarakat Amerika dan kita semua. Perlu dicatat, ini hanya pemahaman kasar tentang The Fed. The Fed adalah singkatan dari Sistem Cadangan Federal AS, yang setara dengan Bank Sentral AS. Jadi, apa itu bank sentral? Perlu dicatat bahwa ini berbeda dengan bank yang biasa kita lihat. Bank-bank yang kita kenal seperti BCA, Bank Mandiri, atau BRI adalah bank komersial Indonesia yang utamanya mengumpulkan simpanan dan memberikan pinjaman untuk mendapatkan keuntungan. Namun, bank sentral seperti Bank Indonesia berfungsi berbeda dari bank komersial. Meskipun juga disebut bank, fungsinya bukan untuk menyimpan uang atau memberikan pinjaman, tetapi bertanggung jawab menerbitkan uang dan menetapkan kebijakan moneter untuk negara. Oleh karena itu, bank sentral juga dikenal sebagai bank penerbit, bank bagi bank, dan bank pemerintah. Setiap negara hanya memiliki satu bank sentral, seperti yang tercetak di uang yang kita gunakan, yaitu Bank Indonesia, yang dikenal sebagai bank sentral atau ibu keuangan. Lalu, siapa yang memiliki kekuasaan di lembaga penting ini? Ini terkait dengan struktur kekuasaan The Fed. Federal Reserve memiliki dua komponen. Satu adalah Dewan Cadangan Federal, juga dikenal sebagai Komite Cadangan Federal, yang merupakan lembaga pemerintah AS. Yang kedua adalah 12 bank cadangan federal yang terdistribusi di 12 kota di seluruh AS, yang merupakan organisasi non-profit. Di sini ada dua istilah teknis, Dewan Cadangan Federal dan Bank Cadangan Federal. Satu adalah organisasi pemerintah dan yang lainnya adalah organisasi non-profit. Dan Federal Reserve ditentukan oleh keduanya. Mengapa struktur kekuasaan ini begitu rumit? Mengapa tidak bisa ada satu orang yang memutuskan? Ini berkaitan dengan sistem negara AS. Pertama, Amerika memiliki pemerintah federal yang dipimpin oleh presiden. Sementara setiap negara bagian memiliki pemerintahnya sendiri. Hubungan antara pemerintah negara bagian dan pemerintah federal bukanlah hubungan hierarkis absolut, melainkan masing-masing memiliki tugas dan saling berkoordinasi, dan kadang-kadang saling mengimbangi. Jika pemerintah federal mendirikan bank sentral, negara bagian akan khawatir bahwa pemerintah federal akan memperluas kekuasaan mereka melalui bank sentral ini dan mengorbankan kepentingan negara bagian. Lalu, bagaimana solusinya? Setelah beberapa krisis ekonomi, pemerintah federal dan pemerintah negara bagian akhirnya menemukan cara untuk mendirikan satu bank sentral yang mengedepankan pembagian kekuasaan dan saling mengimbangi. Pada tahun 1913, Kongres AS akhirnya mencapai kesepakatan untuk mendirikan sistem cadangan federal, yang disingkat Federal Reserve. Lalu, apa yang dilakukan Federal Reserve sehari-hari? Seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka menerbitkan uang dan menetapkan kebijakan moneter. Menerbitkan uang artinya mencetak uang. Namun, apa arti kebijakan moneter? Kebijakan moneter mungkin terdengar rumit, tetapi dalam prakteknya, The Fed melakukan tiga hal utama, yaitu tiga alat kebijakan.
Sebagian besar tujuan The Fed dicapai melalui 3 alat kebijakan ini. Pertama, ada yang disebut jendela pinjaman diskonto. Ini adalah saat terjadi keadaan darurat, seperti krisis ekonomi, di mana bank-bank tidak memiliki uang. The Fed dapat mengaktifkan jendela pinjaman diskonto, memberikan bank uang talangan. Ya, ini adalah uang talangan. Jendela ini hanya diaktifkan saat bank menghadapi krisis dan tidak digunakan sembarangan. Selain itu, pinjaman ini juga dikenakan bunga dengan istilah khusus disebut suku bunga diskonto. Jadi, saat kita membahas alat kebijakan The Fed dan menyebutkan suku bunga diskonto dan jendela pinjaman diskonto, kita sebenarnya merujuk pada alat kebijakan yang sama. Kedua, ada yang disebut rasio cadangan. Seperti diketahui, bank komersial biasanya mengumpulkan banyak simpanan, dan mereka juga meminjamkan uang tersebut untuk mendapatkan selisih bunga. Namun, jika bank meminjamkan semua pinjaman, akan muncul resiko. Jika banyak nasabah ingin menarik uang pada saat yang bersamaan, bank tidak akan memiliki uang untuk diberikan. Situasi di mana banyak nasabah menarik uang secara bersamaan disebut penarikan. Untuk mencegah hal ini terjadi, bank tidak boleh meminjamkan semua uangnya. Namun, kita tidak bisa hanya mengandalkan nasihat. Harus ada paksaan. Bagaimana memaksanya? The Fed akan menetapkan suatu proporsi yang disebut rasio cadangan, di mana bank harus menyetorkan simpanan yang mereka terima kepada The Fed. Dengan demikian, setiap bank setidaknya dapat menyimpan sebagian uang sebagai cadangan di The Fed, sehingga tidak semua uang dipinjamkan. Ini memberikan keyakinan kepada masyarakat luas untuk mempercayai bank dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Tentu saja, rasio cadangan ini tidak akan sering berubah setelah ditentukan. Alat kebijakan yang paling sering digunakan oleh Federal Reserve adalah yang ketiga, yaitu operasi pasar terbuka. Untuk memudahkan pemahaman, kita bisa memperpanjang istilah ini menjadi mengatur suku bunga Federal Funds melalui operasi pasar terbuka. Dengan kata lain, proses operasi pasar terbuka ini tidak perlu kita khawatirkan. Yang perlu diingat adalah semua proses ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu mengatur suku bunga Federal Funds. Ketika kita membicarakan tentang kenaikan atau penurunan suku bunga Federal Reserve, suku bunga ini sebenarnya merujuk pada suku bunga Federal Funds. Suku bunga Federal Funds adalah suku bunga pinjaman antar bank. Singkatnya, ini adalah biaya bagi bank untuk meminjam uang satu sama lain. Jika biayanya tinggi, maka suku bunga di bank juga akan tinggi. Jika biayanya rendah, maka suku bunga di bank juga akan rendah. The Fed mengintervensi suku bunga Federal Funds, yang kemudian berlanjut dan menghasilkan dampak kunci. Suku bunga bank berubah. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga The Fed berarti uang di bank-bank di Amerika akan menghasilkan lebih banyak bunga. Sedangkan pinjaman juga harus membayar bunga lebih tinggi. Sebaliknya, penurunan suku bunga berarti suku bunga pinjaman akan lebih rendah. Jadi, dalam kondisi apa The Fed akan memutuskan untuk menaikkan suku bunga? Dalam kondisi apa mereka akan menurunkannya? Mari kita mulai dengan kenaikan suku bunga. Jika semua orang merasa sangat optimis tentang ekonomi, berani mengkonsumsi, dan berani meminjam uang, maka akan ada terlalu banyak uang beredar di pasar dibandingkan barang yang ada. Dengan kata lain, jumlah uang melebihi permintaan barang, sehingga uang menjadi tidak berharga dan harga barang akan naik, yang kita sebut inflasi. Inflasi yang terlalu cepat adalah tanda ekonomi yang terlalu panas. Contohnya di Zimbabwe, saat inflasi sangat parah, satu piring fish fragrant shredded pork di restoran lokal bisa mencapai 15 miliar dolar Zimbabwe.
Lalu, bagaimana mencegah situasi ini? Solusi The Fed adalah dengan menaikkan suku bunga. Begitu suku bunga naik, orang akan melihat bahwa bunga sangat tinggi. Lebih baik menyimpan uang di bank. Sementara orang yang membutuhkan pinjaman untuk membeli mobil atau rumah akan merasa bunga pinjamannya terlalu tinggi. Jadi, lebih baik menunda pembelian. Dengan demikian, transaksi di pasar akan berkurang. Peredaran uang juga akan berkurang. Dan uang akan kembali berharga. Ekonomi akan mendingin. Singkatnya, kenaikan suku bunga adalah alat penting bagi The Fed untuk mengendalikan inflasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika ekonomi terlalu panas, suku bunga dinaikkan. Sebaliknya, saat ekonomi lesu, suku bunga perlu diturunkan. Misalnya, ketika suku bunga tinggi, orang-orang cenderung menabung daripada berbelanja atau berinvestasi. Akibatnya, tidak ada yang membangun pabrik, dan tingkat pengangguran naik. Selain itu, bank harus membayar bunga yang lebih tinggi kepada penabung, yang menjadi beban besar bagi bank. Solusinya, cara paling langsung adalah menurunkan suku bunga. Ketika bunga rendah, orang lebih memilih menarik uang mereka dari bank untuk konsumsi, membuka usaha, atau mendirikan pabrik. Dengan demikian, ekonomi dapat kembali pulih. Jika ekonomi AS dianalogikan sebagai timbangan, kebijakan suku bunga The Fed menjadi pemberat di dua sisi. Terlalu tinggi, maka perlu diturunkan. Terlalu rendah, perlu dinaikkan. Proses ini berulang-ulang demi menjaga keseimbangan ekonomi AS. Kita sering melihat berita The Fed kadang menaikkan atau menurunkan suku bunga. Ini adalah upaya untuk menjaga keseimbangan ekonomi AS. Lalu, Anda mungkin bertanya, bukankah ini hanya urusan AS? Mengapa seluruh dunia begitu peduli? Apa sih hubungannya dengan negara lain? Untuk memahami ini, ada 3 poin penting. Pertama, ketika The Fed menaikkan suku bunga, tidak hanya uang di AS yang tersedot ke bank, tetapi juga uang dari luar negeri. Para pemilik uang dari negara lain tertarik menyimpan uang mereka di AS. Akibatnya, uang di negara mereka berkurang. Agar uang tidak mengalir keluar, bank negara-negara tersebut terpaksa juga menaikkan suku bunga. Meski beban pada bank mereka meningkat, dan ekonomi mereka terganggu. Sebaliknya, jika The Fed menurunkan suku bunga, para investor mungkin akan menarik uang mereka dari AS. Uang ini bisa kembali ke negara asal untuk investasi atau pembangunan pabrik. Banyak yang memprediksi bahwa penurunan suku bunga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan inilah alasannya. Selain itu, dolar AS dianggap sebagai mata uang dunia. Sebagian besar perdagangan internasional perlu ditransaksikan dalam dolar. Ini menyebabkan fluktuasi dolar mempengaruhi stabilitas keuangan negara lain. Kedua, baik kenaikan maupun penurunan suku bunga memerlukan waktu yang panjang untuk memberikan dampak nyata. Ini seperti melemparkan batu ke laut. Variabel tunggal hanya akan menghasilkan riak kecil. Sistem keuangan memerlukan banyak variabel yang saling terkait. Jadi, penurunan suku bunga oleh The Fed tidak langsung berarti harga rumah akan naik, misalnya. Itulah sekilas tentang kebijakan penurunan suku bunga The Fed. Perlu diingat, mekanisme penurunan suku bunga adalah proses yang sangat kompleks. Yang kita bahas hari ini hanyalah gambaran umumnya. Faktanya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini jauh lebih rumit daripada yang dijelaskan hari ini. Misalnya, berapa persen yang harus diturunkan, kapan waktu yang tepat untuk menurunkan suku bunga, semuanya menjadi bahan diskusi yang sangat luas. Sebagian pakar mengatakan bahwa penurunan suku bunga kali ini disebabkan keuntungan dari luar negeri sudah hampir habis. Ada juga yang menyebut penurunan ini merupakan strategi pendahuluan dari kebijakan Donald Trump untuk meningkatkan dukungan kepada Kamala Harris.